Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bangsa dengan nomor induk mahasiswa O1A120 180 dari kelas D. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan istilah glikolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Baiklah, mari kita masuk di glikoserol. Berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia dimanapun glukosa dioksidasi menjadi molekul asam privat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoksemia. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glukogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan, atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan menganalisa makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Kita masuk pada katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Mari kita masuk pada anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Kita masuk bagian 2, yaitu respirasi aerob glikolisis. 1. Terjadi di sitosal. 2. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam privat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. 3. ATP adenosine trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron, seperti pada gambar di samping. Mari kita buktikan atau kita tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Kita masuk pada dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbolisasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADHC. Mari kita buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Siklus Krebs pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul C2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Mari kita buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Kita lanjut pada pembahasan transport elektron. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH. Mari kita buktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob.
Mari kita masuk pada pembahasan respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Pada prosesnya tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya respirasi anaerob terdiri atas dua tahap, yang glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasil 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam lakat hasil 2 molekul asam lakat dan 2 molekul ATP. 3. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak, yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat, dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus Krebs, sedangkan gliserol diubah menjadi gliserlicid 3P dan memasuki tahap glikosis. Siklus Krebs dan glikosis adalah tahapan metabolisme karbohidrat. Jadi hubungan antara karbohidrat dan lemak, yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat, dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat. Yang keempat, lemak transtri atau trigliserida yang tipe ranta berubah kayan atom-atom karbon yang masing-masing menterikat dengan 2 atom hidrogen. Karbohidrat tersusun karbon-karbon yang menentukan cincin, di mana setiap karbon yang masing-masing terikat dengan 1 atom hidrogen, 1 atom oksigen dari gugus OH. Jadi dapat dilihat bahwa lemak dan karbohidrat bahwa lemak memiliki oksigen paling sedikit dan memerlukan oksidasi. Semakin banyak oksidasi, maka semakin banyak energi dilepaskan dari pencernaan. Akibatnya lemak memiliki energi paling besar pula. Perbedaan inti terlihat seperti perbedaan kita memakan nasi dan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasakan lebih cepat, tapi juga setelahnya merasakan lebih cepat lapar. Ini karena lebih cepat oksidasinya. Mari kita masuk pada penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagian sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dan dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Ciri-ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan dan sebab yang jelas berkurangnya massa otot. Terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh dapat menggunakan gula sebagai sumber energi lemas. Pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, kulit, vagina atau saluran kemih. Pengobatan diabetes. Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk menderita diabetes, sorbitol. Pasien diabetes dan keluarganya dapat melakukan konsultasi gizi dan pola makan dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari, untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin pasien. Diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 10-30 menit tiap hari. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan.